Pada sesi kali ini cara menginstalasi, kemudian cara mengkonfigurasi untuk modul ISP8266. Sesi kali ini rangkaiannya akan berbentuk seperti ini ya. Sebagai contoh menggunakan ESP32. Di Wokwi tidak ada ESP8266, jadi sebagai contoh menggunakan 32 saja. Kemudian menggunakan relay, dan relaynya akan terhubung ke stok kontak ya. Sebagai contoh saya langsung ke live saja. Nanti pada relay, pin VCC pada relay kita hubungkan ke pin 5 volt di modulnya. Untuk di ESP8266 modul pin, dia kita akan menaruhnya pada pin ya, pada pin untuk 8266. Kemudian ground pada relay kita hubungkan juga ke ground pada modulnya 8266. In kita hubungkan ke pin D0, boleh D1 juga ya, mana enak kita, kembali kepada kita ya. Kita mau menggunakan pin yang mana untuk innya. Lanjut kita instalasi terlebih dahulu Arduino IDE nya. Buka saja di Google Arduino IDE, kemudian download. Nah, di Arduino IDE ini ada dua versi sih, versi yang satu dan versi yang dua. Pada kali ini saya akan menggunakan yang dua, tetapi kalau teman-teman sudah install yang satu juga tidak apa-apa, tidak jauh beda, tidak jauh beda dengan fitur-fitur pada dua, hanya tampilannya saja yang berubah ya. Kita pilih ya Windows yang pertama, kemudian just download, pilih just download lagi. Oke, karena saya sudah menginstal Arduino IDE nya pada laptop saya, maka saya cancel saja ya. Nah, ini Arduino nya. Nanti cara instalasinya seperti kita menginstalasi aplikasi yang lain. Next saja, kemudian kita pilih kita mau simpannya di partisi yang mana. Oke. Kita langsung ke Arduino IDE. Ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan untuk ESP8266. Kita tunggu. Oke, lumayan lemot ya. Nah, kita pergi, ini sudah ada ya, nggak apa-apa. Kita pergi terlebih dahulu ke file, kemudian pilih reference. Nah, di sini kita harus menaruh link ISP8266 pada additional board manager. Cara mendapatnya itu dengan kita pergi ke Google, lalu kita ketik ESP8266 GitHub. Yang pertama saja. Kita scroll ke bawah. Nah, nanti ada sebuah link ya. Kita copy, lalu kita taruh di board manager URL. Kemudian oke, dan ada instalasi. Silakan install saja. Biasanya itu dia otomatis ya. Kita tunggu. Oke, sembari menunggu. Oke, downloadnya sudah selesai ya. Nanti pilih di tools board. Nah, karena saya sudah menginstal ya ini. Coba kalau yang belum itu pilih board manager. Nah, nanti ketik dia ESP8266. Oke, sudah saya install ini ya. Saya hapus dulu lah. Nah, nanti kita install saja. Pilih yang all ya. Kalau ada yang
install dan install all, kita pilih yang all saja. Ini tidak akan keluar ya, yang ESP8266 ini tidak akan keluar jika kita tidak menaruh board manager URL-nya ini. Dia tidak akan keluar, jadi kita harus memastikan link ini tuh sudah benar dan valid. Lanjut, karena pada sesi ini saya akan menggunakan Blink juga, kita pergi ke library manager, atau dengan cara yang lainnya itu pilih mana ya, di sketch ya, lalu include library manage library, kita ketik Blink. Kita akan menggunakan third party Blink untuk kita menyalakannya. Jadi tidak mengoding dari awal, kita hanya menggunakan template saja dari Blink. Oke, sudah ya. Jadi kita harus membuat akun Blinknya terlebih dahulu. Kita ketik saja di Google Blink Cloud ya. Pilih yang pertama, harus membuat akun dulu ya kita. Oke, silakan buat akun terlebih dahulu. Mungkin saya contohkan saja lah. Saya contohkan langsung saja. Nah, kita bikin akun, create new account. Emailnya itu silakan masukkan. Di sini saya menggunakan Cilagan email saya. Oke, sudah digunakan ya. Aduh. Oke, kita agree, sign up. Harusnya belum ini. Oke, nanti kita harus konfirmasi. Kita buka Gmail. Saya ganti email dulu. Oke, saya belum login, mungkin saya post terlebih dahulu. Oke, saya sudah masuk. Nah, nanti bentar, masih belum ada nih konfirmasi. Search, kita coba di spam. Oke, tidak ada. Apakah ada? Coba kita masuk ulang, camel face, oh salah ini SMA. Baru benar. Oke. Nah, ada nanti email dari Blinknya. Kita klik dan create password. Oke, bentar, apakah create? Oke, tidak. Kita yang masukkan passwordnya. Oke, next. Name-nya saya mau ya. Dan kita skip saja ini. So. Oke. Pada saat ini kita harus setting terlebih dahulu Blinknya ya. Pergi ke developer zone dan pilih new template. Namanya itu ya mau kita lah. Di sini saya memberi namanya IoT. Kemudian hardware-nya itu karena kita menggunakan modul 8266, kita pilih saja yang ESP8266. Kemudian connection type-nya WiFi. Deskripsinya saya kosongin. Kemudian dan lanjut kita setting data streamnya. Kemudian new data stream. Pilih yang virtual pin.
namanya saya mau button 1. Oke, dengan pin V0 ya. Harus diingat ya, kita men-settingnya itu pinnya V0 atau V berapa di sini yang tersedia. Ini harusnya sampai V255. Saya akan menggunakan V0, kemudian data tipenya integer. Untuk unitsnya tidak usah. Lalu minimalnya itu 0, kemudian maksimalnya itu 1. Kenapa 0 dan 1? Jadi nanti value-nya itu akan ada 2 saja. 0 itu untuk bernilai false atau padam. Nanti dan 1 itu bernilai on atau nyala. Karena lampu hanya 2 itu variabelnya. Kita tidak menggunakan yang dinamik gitu. Kemudian belum ya, kita web dashboard lagi. Untuk buat buttonnya, widgetnya, kita drag saja. Lalu bentar, saya perbesar ini. Kita setting, klik yang ini ya, gear. Lalu kita pilih ya data streamnya itu button 1 yang tadi kita buat. Oke, ini saja. Kemudian save, lalu save lagi. Sudah selesai. Kita pergi ke device, di sebelah kiri ada devices ya. Kemudian new device, dari from template, choose template-nya itu IoT dengan namanya IoT saja. Create, dan selesai. Kita sudah berhasil membuat untuk Blink Cloud-nya ya, akunnya. Nah, di sini kan ada pop up. Kita copy saja, copy to clipboard. Dan kita lanjut ke Arduino-nya. Di Arduino-nya itu sudah ada ya bawaan dari Blink-nya itu kodenya. Kita gunakan saja bawaan dari Blink-nya, library Blink-nya ya. Jadi kita sudah menginstal library-nya. Kita pilih file, kemudian ke examples, scroll ke bawah sampai mentok, ada di sini Blink ya. Lalu pilih yang boards wifi 8266 standalone, yang standalone. Kita tunggu saja. Gimana nih? Oke, udah keluar ini, saya close. Lumayan lemot ya. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi yang harus kita download, yaitu driver untuk modulnya ya. Dia tidak akan terbaca ketika kita tidak ada drivernya. Kita install terlebih dahulu drivernya. Kita cari download CH340. Nah, ini nama driver dari modul kita, modul ESP8266. Pilih yang pertama. Oke, lanjut download yang paling atas ini. Oke, karena saya sudah ada download, kita skip saja. Kita coba lihat si downloadnya, komen. Gimana ya? Coba kita download saja. Saya lupa di mana taruhnya. Oke. Nah, ini ya. Tidak usah kita install, kita langsung klik saja untuk drivernya, aplikasinya. Tunggu deinstalasi, kemudian yes. Nah, di sini kita klik install ya. Kita klik saja install failure. Oke, kita uninstall karena mungkin saya sudah ada ya. Oke, install berhasil ya. Kita lanjut ke Arduino nya.
Nah, ini yang tadi ya, by template ya, dari examples. Saya perbesar saja. Jadi kita harus setting define building template ID, name, dan token ya. Kita sudah mengcopy tadi, sudah ada ini ya, yang kita copy ya. Ini harus sama dengan link kita. Kalau beda dia tidak akan online statusnya nanti. Kalau dia online pun kalau kita tidak menerapkan dengan benar, itu dia akan tidak menyala untuk lampunya. Oke, ini sudah. Untuk ESID ini tuh nama dari wifi dan password, yaitu password wifi-nya. Oke, mungkin saya akan testing pakai laptop saja. Di sini IoT ya, nama hotspotnya, wifi-nya IoT, kemudian passwordnya itu Polman Bubble. Nah, untuk dia bisa mendapatkan value dari website ini, dari buttonnya ini, ketika kita klik dia itu mendapatkan value on off-nya, kita harus menambahkan sebuah function baru yang bernama beli underscore right dalam kurung. Nah, dalam kurungnya itu dia apa namanya, virtual pin ya. Di sini virtual pin yang telah kita atur di Blink Cloud-nya. Kita coba cek buttonnya itu, button yang ini ya, button satu itu virtual pin-nya berapa. Kita harus tahu dulu. Kita ke developer zone, kemudian my template IoT di data stream. Nah, button satunya itu pinnya V0 rupanya, maka kita harus mengisinya itu V0. Kalau virtual pinnya itu kita edit ya, virtual pinnya itu V21 ya, kita save, maka kita harus menaruh pada blink rate-nya itu 21, harus sesuai dengan buttonnya ini ya, pinnya berapa. Oke, kemudian kita bikin variabel baru dengan value, namanya value. Jadi dia itu param titik as integer. Nah, kegunaan param as integer itu hanya mengambil value dari button ini. Nah, button ini dia itu bernilai 0 atau 1 nantinya. Bernilai 0 atau 1 nantinya. Antara itu nilainya. Hanya mengambil itu. Jadi dia dinamik gitu. Lanjut. Kita belum menambah pin ya. Kemudian pin mode ya. Kita void setup terlebih dahulu. Kita men-setup pin mode D0. D0, itu sebagai output. Nah, untuk D0 itu kita sesuaikan dengan kita lagi. Pada contohnya itu kita menggunakan D0 ya sebagai contoh. Di modul ini tuh kita menggunakan D0. Kalau kita menggunakan D1, kita menghubungkan ke D1, maka ya kita berubahkan saja jadi D1. Karena saya pakai D0. Lanjut, pada blink rate itu kita tambah digital right. Yang pertama itu di sini bisa ada tulisannya ya, pin kemudian value. Pinnya itu D0, kita mau bikin apa sih? D0 itu value, sebagai value. Value itu dari ini, jangan lupa titik koma. Jadi mengambil nilai dari variabel value-nya. Kalau variabel value-nya itu 1, maka dia akan menyala. Kalau variabel value-nya itu 0, maka dia akan padam. Seperti itu lah. Atau dia itu di sini akan berubah jadi 0 atau low atau dia 1, dia itu high. Seperti itu. Karena kita mau dinamis sesuai dari website, maka kita tulis value. Dan kita ketahui bahwa value itu mengambil dari website juga, param titik as integer.
Ini bawaan dari library Blink-nya. Oke, sebenarnya coding kita sudah selesai. Lanjut kita upload. Sebelum upload kita harus setting terlebih dahulu. Boardnya kita pilih ya ESP8266. Lalu pilih Node MCU 1 dan portnya karena saya tidak menghubungkan ke laptop saya maka dia tidak terbaca. Jadi ini sesuaikan lagi kepada laptop kita. Kalau portnya itu banyak ya, ini banyak banget portnya, ada COM 1, 2, 3, 4, dan 5 dan kita tidak tahu port mana. Kita bisa cek di driver manager, nanti ada tulisan portnya ya. Di sini akan ada namanya port COM, akan ada ya, tapi di laptop saya tidak ada. Gak apa-apa sih, kalau kita coba verify ya harusnya tidak ada error ya. Dan pastikan ya untuk wifi nya itu ada paketnya ya, bisa terhubung ke internet, pastikan itu, dan itu juga aktif. Nah, ini aktif. Nah, compiling ya, ini sedang verify. Mungkin hanya itu saja sih penjelasan cara konfigurasi, cara instalasi untuk ESP8266. Saya tidak bisa mencontohkan langsung ke hardware-nya karena saya tidak memegang hardware-nya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih.